Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Laili, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Woko. uh, apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Tapi ya ini ada sedikit nggak enak di hati, ada yang sedikit ngeganjel gitu loh, Pak. Oh, iya, iya. Ada yang mengganjal dalam hati ya Bu ya? Bukan di dada, Bapak, di hati. Iya, nggak apa-apa Bu. Mungkin pertemuan kita ini akan membahas permasalahan Ibu ya. Nggih. Kalau boleh tahu permasalahan apa nih yang mengganjal di dalam hati Ibu Laili? Gini loh, Pak. Saya tuh di kelas itu anak-anak itu selalu saja membuang sampah itu sembarangan. Membuangnya kadang di laci, terus di pojok ruangan, atau di atas tempat sampah, Bapak. Padahal sudah ada tempat sampahnya, Bapak. Gimana ya? Oke, berarti arah pembicaraan kita adalah mengapa murid masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Padahal ya, yang diingatkan ya, dan pembahasan kita ini adalah pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Enggak, Pak. Betul itu, Pak. Kayak gini, Pak Woko. Sepertinya itu murid saya itu tuh males, Pak, buang sampah di tempatnya. Jadi mereka tuh membuang sampah itu di ya itu di laci dan di pojok kelas itu, Pak. Kayak sepertinya kayak nggak ada motivasi itu lah, Pak, membuang sampah pada tempatnya, atau apa kurang pemahaman sehingga mereka tidak bisa menjaga kebersihan sekolah kayak gitu, Pak. Kebersihan kelas itu kayak nggak bisa menghiraukan kayak gitu, masalah kebersihan kelas. Baik, kalau begitu sebenarnya apa sih yang terjadi pada lingkungan kelas Ibu Laili kalau saya boleh tahu? Untuk lingkungan kelas saya yang terjadi itu ya itu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, Bapak. Muridnya itu malas membuang sampah pada tempatnya, terus banyak sampah di laci, meja, dan di pojok-pojok kelas. Di depan kelas itu sebenarnya sudah ada tempat sampah yang ada tutupnya, tapi mereka itu bukannya membuang di tempat sampah atau di dalam tempat sampah, Bapak, malah di atas tutup sampah. Kurang ada motivasi, Bapak, untuk membuang sampah pada tempatnya itu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi terkait dengan kurangnya perhatian murid terhadap sampah ini dan kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Penyebabnya, kayaknya penyebabnya itu murid itu kurang termotivasi, Bapak, membuang sampah, atau mereka nggak mengerti apa sih bahaya membuang sampah sembarangan, atau menurut saya mereka kurang memahami apa dampak kedepannya membuang sampah sembarangan. Lalu adakah lagi penyebabnya anak membuang sampah sembarangan Bu Laili? Ya, menurut saya sih kurang kurang termotivasi aja, Bapak, membuang sampah pada tempatnya. Sama mereka tuh kurang sadar apa dampak yang akan mereka dapatkan kalau membuang sampah itu sembarangan. Itu kan bisa mengganggu atau merugikan orang lain, Bapak. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi penyebabnya itu banyak ya. Nah, Nggih. terkait dengan penyebab permasalahan Ibu Laili, sekarang rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi masalah atau mencari solusi pemecahan masalah tersebut, bagaimana Bu? Jadi kayak gini, Bapak, rencananya nanti saat pembelajaran saya tuh pengen menayangkan video ataupun PowerPoint tentang bagaimana bahaya sampah. Biar mereka tuh sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu tuh membahayakan dan merugikan orang lain, dan juga untuk segi kebersihan itu tuh kurang baik Pak, untuk kesehatan mereka. Bagus itu Bu Laili dengan menampilkan video maupun PPT dalam pembelajaran, maka dengan harapan pada tampilan yang Ibu sampaikan secara langsung,
dengan contoh konkret sehingga nanti membuat anak akan lebih sadar untuk tetap menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, adakah hal lain yang akan Ibu lakukan sebagai perencanaan Ibu? Uh, untuk kegiatannya itu kan di kelas saya ya Pak. Tapi kan kalau cuma di kelas saya kayaknya kurang, kalau tidak untuk keseluruhan sekolah, satu sekolah itu kayaknya kurang kurang enak ya Pak. Jadi saya rencananya akan menerapkan di kelas lain juga Bapak. Kayaknya pengen mencoba menerapkan dalam kegiatan P5. Saya pengen coba menerapkan tema mencintai lingkungan Bapak. Gimana menurut Bapak? Bagus itu Bu. Saya sangat setuju, setuju sekali. Menurut saya itu sangat luar biasa ya Bu ya. Dan tentunya dalam melaksanakan nanti Ibu memerlukan dukungan dari pihak lain. Kira-kira Ibu akan meminta dukungan dari mana Bu? Untuk kegiatan awal karena ini di lingkungan sekolah, jadi awalnya saya akan coba meminta dukungan dulu ke kepala sekolah Bapak. Terus saya juga akan memerlukan dukungan dari rekan sejawat saya. Saya akan mengajak mereka berkolaborasi dalam kegiatan P5 Bapak rencananya. Selain dari pihak sekolah, siapa lagi Bu? Jadi rencananya kita tuh mau rencananya saya akan meminta bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi gimana caranya Dinas Lingkungan Hidup itu nanti akan menjelaskan ke peserta didik, ke siswa, bagaimana sih cara menjaga lingkungan. Nah, biasanya kebiasaannya Bapak dengan berkolaborasi dengan pihak luar atau pihak terkait itu siswa itu lebih termotivasi dan ada rasa ketertarikan dalam diri anak-anak itu Bapak. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya mempunyai keyakinan kepada Ibu Laili dan insya Allah itu akan berhasil dan akan membawa dampak positif. Nah, dari rencana Ibu disertai dari berbagai dukungan serta dapat terlaksananya eh, berkelanjutan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan atau ide yang Ibu tawarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan Ibu lakukan? Untuk bentuk pertanggungjawabannya Bapak mungkin saya akan coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya akan coba memasukkan kegiatan mencintai lingkungan ini ke dalam topik pembelajaran P5 Bapak dengan tujuan peserta didik dapat melaksanakan dengan baik gimana sih cara membuang sampah dan bagaimana cara kita mengelola sampah dengan baik sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan Bapak. Sekali lagi, dengan langkah yang Ibu ambil, saya meyakini bahwa rencana Ibu Laili bisa berjalan dengan baik untuk kelas dan lingkungan sekolah Ibu Laili. Setelah apa yang Ibu sampaikan dari awal, ternyata secara tidak sadar Ibu sudah mempunyai solusi sendiri ya. Wah iya Pak. Sekarang, Nggih. bagaimana kondisi Ibu yang tadinya ada perasaan mengganjal, sekarang apakah masih ada yang mengganjal, Bu? Ya alhamdulillah Pak Woko setelah Pak Woko mau mendengarkan cerita saya tentang permasalahan ini ternyata saya bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan saya yang tadi Bapak. Terima kasih Pak Woko atas bimbingan dan arahannya. Tanpa sadar saya memecahkan sendiri masalah saya. Nggih Pak. Alhamdulillah, berarti sekarang hati Ibu sudah tidak ada lagi yang mengganjal ya. Nggih Pak, nggak ada lagi. Oke, terima kasih Pak Woko. Mungkin nanti saat pelaksanaannya kalau saya kurang paham dan kurang mengerti, mungkin saya akan berkonsultasi lagi minta bimbingan dan arahan sama Bapak, nggih. Oke, siap Bu, sama-sama Bu Laili, terima kasih. Saya akan selalu terbuka untuk siapa saja yang meminta pendapat pada saya dan saya juga sangat berterima kasih dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi. Bisa saya Oke. jadikan bahan referensi bagi saya ke depannya. Terima kasih Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Woko.
Waalaikumsalam, Bu. Nggih. Gimana kabarnya Pak Woko hari ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi ini saya punya masalah nih dengan murid saya di kelas. Oh nggih Pak, kira-kira masalah apa yang Bapak hadapi? Mungkin pertemuan ini kita bisa membahas permasalahan itu Bapak. Nggih, kalau mau boleh tahu, kira-kira permasalahannya apa Bapak? Ini Bu, masalah murid di kelas saya. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya bercerita? Nggih, boleh Bapak. Permasalahan apa kira-kira Bapak? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin nih menyelesaikan permasalahan di kelas. Nggih. Nggih Pak. Berarti pembicaraan kita hari ini adalah salah satu murid Bapak yang sering tidak masuk kelas nggih? Nah, betul Bu. Nah, di kelas saya ada murid yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan Bu. Kira-kira ada nggak hal atau hal apa yang pernah Bapak lakukan sama murid tersebut Bapak? Begini Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba melalui pendekatan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Nggih. Setelah itu awalnya anak tersebut terlihat mulai rajin sekolah, tapi tidak berlangsung lama. Murid tersebut kembali jarang masuk lagi. Murid tersebut belum mengatakan langsung kepada saya alasan yang kuat mengapa kamu tidak masuk sekolah. Namun saya mempunyai informasi bahwa murid tersebut jarang masuk sekolah dikarenakan mencari barang rongsokan dan dijual untuk dijadikannya sebagai tambahan penghasilan untuk di rumah. Kemungkinan murid tersebut sudah nyaman dengan kegiatan tersebut, Bu. Nggih, karena ngerasa pegang uang gitu ya Pak ya. Nggih. Ya, Bapak sudah berapa kali melakukan pendekatan segitiga restitusi sama anak itu Bapak? baru 1 kali, Bu. Oh, kira-kira menurut Bapak situasi apa sih yang Bapak harapkan dari murid Bapak? Saya sebenarnya sih menginginkan murid saya tersebut dapat rajin masuk sekolah seperti teman-temannya di kelas. Begitu, Oh, Bu. nggih, Bapak Woko. Kira-kira sejauh mana Bapak bisa mengenal pribadi murid itu dan kira-kira hal apa yang harus Bapak lakukan untuk murid tersebut, Bapak? Eh, untuk rencana mengatasi masalah tersebut, ketika nanti selesai pembelajaran, saya akan mengajak murid tersebut dan nantinya saya juga akan melibatkan orang tua murid, rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melakukan segitiga restitusi kembali kepada murid tersebut. Nggih. Itu. Nggih, bagus itu Pak Woko, saya setuju. Tapi menurut Bapak, apakah hal itu sudah baik menurut Bapak? Uh, Nggih, gimana Bapak menurut Bapak? saya rasa itu adalah hal yang baik, Bu Laili, dan Nggih. langkah tersebut adalah hal yang paling tepat dan mudah dilaksanakan. Oh, nggih. Bagus itu Pak Woko, saya mendukung itu. Dan menurut saya itu sangat luar biasa. Tentunya dalam pelaksanaannya ini Bapak perlu banyak dukungan dari pihak lain. Kira-kira menurut Bapak, Bapak akan minta dukungan dari siapa ya? Oh iya Bu, nanti saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah dan rekan sejawat untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah saya ini Bu. Oh, nggih, bagus. Selain dari pihak sekolah, kira-kira Pak Woko siapa lagi yang mau dilibatkan ya? Rencananya nanti saya akan meminta orang tua murid tersebut Bu. Oh, nggih. Bagus sekali Pak Woko. Insya Allah dengan penuh harapan kita semua akan berhasil itu dan mendapatkan dampak yang baik untuk murid itu ya Pak Woko. Nah, dari rencana Bapak untuk mencari dukungan itu supaya bisa terlaksana, kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan sebagai bentuk atau ide yang akan Bapak tawarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari yang Bapak lakukan nanti, Pak?
Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, serta orang tua sehingga permasalahan yang saya hadapi dapat diselesaikan, Bu. Nggih, bagus sekali Bapak. Dengan langkah yang Bapak ambil ini, saya yakin rencana Pak Woko bisa berjalan dengan baik untuk murid. Nah, setelah apa yang Bapak sampaikan tadi dari awal, ternyata Bapak Woko secara tidak sadar punya masalah dan bisa mempunyai solusi sendiri ya Pak. Sekarang bagaimana menurut Bapak yang terlihat lesu dan kesal, sekarang apakah masih ada permasalahan lain Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah Ibu mendengarkan permasalahan saya, ternyata saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Terima kasih Bu Laili atas bimbingan dan arahannya, Nggih. Nggih, alhamdulillah sekarang Bapak sudah tidak merasa kesal lagi ya. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Barangkali nanti pada pelaksanaannya uh, ada yang masih kurang paham. Nggih. Mungkin saya akan berkonsultasi lagi dengan Ibu. Nggih, boleh Bapak, sama-sama. Terima kasih juga kembali Bapak mau bercerita dengan saya, percaya dengan saya, dan saya akan selalu terbuka untuk siapa saja yang meminta pendapat kepada saya. Saya juga berterima kasih dengan Bapak tentang ide-ide yang Bapak saya sampaikan tadi akan saya jadikan sebagai bahan referensi untuk saya ke depannya. Terima kasih Pak Woko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar